Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Edwin Danardono. Saya spesialis bedah digestif di Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan kami berada di Rumah Sakit Pendidikan Utama di Rumah Sakit Dr. Sutomo milik provinsi di Surabaya. Pada pagi ini saya akan membahas tentang mata kuliah yang kami bawakan, mata kuliah di Digestif 1 di program spesialis ilmu bedah. Program ini mempunyai 8 semester, dan mata kuliah yang kami bawakan ini adalah mata kuliah ilmu penyakit digestif atau bedah pencernaan di semester awal atau digestif 1, yang membahas tentang kelainan-kelainan di organ saluran pencernaan bagian atas atau digestif bagian atas. Kita ketahui bahwa pembagian organ digestif atau sistem pencernaan itu ada 5. 1, pembagian untuk pembagian digestif saluran pencernaan bagian atas. Kemudian bagian kedua adalah saluran cerna bagian bawah, usus besar. Kemudian yang ketiga, pembagian saluran pencernaan bagian terakhir di rektum dan anus, dubur. Yang keempat, kelompok organ atau pembagian saluran pencernaan untuk organ-organ padat, liver, pankreas, limpa. Dan yang kelima adalah pembagian dinding abdomen atau dinding perut, mulai papila mama sampai di panggul. Itu bagian dari digestif atau saluran pencernaan, sistem pencernaan di mata kuliah kami. Dan mata kuliah yang kami ampu adalah mata kuliah untuk saluran cerna bagian atas. Kemudian bahwa saluran cerna bagian atas ini terdiri dari esofagus, saluran kerongkongan, kemudian lambung, kemudian berlanjut usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari atau duodenum ini terbagi menjadi 4 bagian, dan fungsi serta posisi serta letaknya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah saluran cerna usus halus. Usus halus ini dibagi 2 menjadi jejunum dan ileum. Disinilah fungsi penyerapan makanan dilakukan. Tapi yang kita bahas pada mata kuliah ini bagian saluran cerna bagian atas dengan penyakit atau kelainan-kelainan yang terjadi, serta situasi apa atau syarat-syarat apa yang perlu dicukupkan untuk mendiagnosis atau menegakkan penyakit ini. Bahwa tujuan dari pembelajaran ini yang akan dilaksanakan sesuai atau memakai metode problem based learning itu mencakup 2 hal terutama, yaitu pemahaman mengenai pembagian organ, sistem organ yang dibagi menjadi 5 tadi. Kemudian pembahasan mengenai problem di saluran bedah pencernaan ini yang kita bisa membagi menjadi 6 problem utama. Yang pertama, problem yang utama adalah problem mengenai akut abdomen. Ini paling banyak. Akut abdomen ini paling banyak kasusnya
paling banyak akan dihadapi oleh para peserta didik nanti ketika lulus, dan paling banyak menghabiskan resource dari rumah sakit nantinya, dan paling banyak juga menghadapi situasi komplikasi. Sehingga mata kuliah berkenaan dengan organ dan problem akut abdomen ini akan lebih banyak porsinya. Yang kedua, problem trauma. Problem trauma ini adalah trauma organ pencernaan. Seperti tadi kita sampaikan bahwa organ pencernaan itu pembagiannya mulai saluran cerna atas yang menjadi bagian di mata kuliah digestif 1 ini, kemudian saluran cerna bawah, saluran cerna bagian anus, saluran cerna di dinding perut, dan saluran cerna organ padat, liver, pankreas, dan limpa. Nah, trauma ini juga tidak bisa satu organ saja yang terkena, sehingga dari 5 organ ini bisa semuanya, salah 1, salah 2, salah 3 bisa terkena semua, sehingga mata kuliah kami akan sangat sulit, harus memisahkan, sehingga satu dengan yang lain mata kuliah akan saling overlapping, sehingga kita perlu mendasari, mengawali, memberikan pemahaman di awal bahwa pembagian organ ini penting, tapi pembagian organ menjadi 5 organ ini adalah tidak selalu mutlak, karena satu sama lain saling berdekatan dan satu sama lain saling berhubungan dan satu sama lain saling bekerja sama untuk fungsinya. Demikian pula 6 problem yang akan kami menjadikan dasar kami untuk memberikan mata kuliah dan dasar kami untuk bekerja nantinya. Problem akut abdomen, trauma, dan problem yang lain itu juga sama memberikan harus dipahami masing-masing karena saling terkait. Tidak bisa hanya memilih satu problem saja, karena pada satu pasien tentunya problem yang ada itu bisa jadi lebih dari 1-2 problem. Kembali ke problem. Di 6 problem itu, yang pertama akut abdomen tadi, yang kedua adalah problem trauma atau problem kecelakaan, bisa kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan rumah tangga. Kecelakaan ini bisa kecelakaan yang secara tajam atau secara tumpul. Ini juga akan dibahas di materi-materi yang berikutnya, tapi di digestif, mata kuliah di digestif 1 ini hanya akan membahas tentang trauma yang tumpul. Karena trauma tajam nanti akan ada mata kuliah tersendiri. Yang secara bedah digestif 1 ini hanya untuk mata kuliah yang dasar. Yang ketiga, problem tentang neoplasma atau tumor. Nah, tumor ini juga problem ketiga dari 6 problem bedah digestif, berkenaan dengan 5 organ tadi. Organ upper GI yang ada di mata kuliah digestif 1 ini, atau organ pencernaan atas, pencernaan bawah, dan selanjutnya. Itu setiap organ akan mempunyai problem tersendiri tentang neoplasma atau tumor ini. Dan tumor ini harus dipahami mulai dasar, dan akan kita berikan juga di mata kuliah. Tumor ini bisa jinak dan bisa ganas. Jinak itu juga bisa karena pertumbuhan yang tidak normal. Bisa juga tumor yang jinak ini terbentuk karena proses infeksi inflamasi yang tadi akut abdomen. Tapi bisa juga tumor jinak ini terbentuk karena trauma, benturan. Karena benturan di liver misalnya akan membentuk kista, sehingga seperti saya sampaikan tadi, mata kuliah ini memang terbagi-bagi, tapi satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Yang
ketiga tadi masalah problem bedah pencernaan, digestif, tumor atau neoplasma. Yang keempat, problem yang akan kita berikan atau akan kita kuliahkan atau akan kita problem based learning kan adalah problem degeneratif. Degeneratif ini karena kita di sini adalah divisi bedah digestif dewasa, di dalam Departemen Ilmu Bedah ini kita akan menghadapi banyak problem degeneratif atau perubahan pertumbuhan karena seiring berjalannya usia, yaitu paling sering yang akan kita berikan nanti dan akan ada di bedah dasar digestif 1 adalah hernia di seluruh dinding abdomen, mulai dinding hernia di dinding abdomen atas, hernia di dinding abdomen depan, hernia di abdomen belakang, dan hernia di abdomen bagian bawah. Ini berbeda-beda semua. Yang kelima, problem yang akan kami berikan dan akan mulai diperkenalkan di mata kuliah digestif 1 ini adalah problem mengenai metabolik dan endokrin. Berkaitan endokrin ini paling banyak nanti akan diambil peranannya oleh pankreas, liver, dan limpa. Ini yang akan paling banyak kita akan berikan mata kuliahnya, mulai di digestif 1 sampai dengan mata kuliah digestif yang berikutnya. Yang keenam adalah problem mengenai kongenital. Meskipun kami sampaikan bahwa problem ini adalah departemen kami atau divisi kami ini adalah departemen untuk bedah digestif dewasa, tapi untuk dewasa ini pun masih ada kelainan-kelainan bawaan lahir yang baru muncul ketika di dewasa. Dari 5 organ dan 6 problem yang ada ini, kami akan memberikan mata kuliah ini terutama secara problem based learning. Kita sebanyak 60% kita akan secara problem, kita langsung ke bedside teaching setiap harinya kepada pasien. Dan bedside teaching ini tidak selalu di ruang perawatan, karena kita masa bedside teaching di ruang emergensi, terutama untuk kasus-kasus yang akut abdomen dan trauma abdomen. Kemudian bedside teaching kami yang 60% ini juga akan berjalan di instalasi rawat jalan, karena di instalasi rawat jalan ini paling banyak menerima kasus-kasus di problem yang tumor dan problem degeneratif. Ini paling banyak. Untuk problem akut abdomen dan problem trauma abdomen di saluran pencernaan atas ini akan ada di ruang emergensi. Kemudian 40% yang metode pembelajaran kami yang berikutnya adalah metode pembelajaran penugasan, sehingga peserta didik akan mendapatkan kesempatan untuk mencari literatur, mencari ilmu, mencari referensi dari textbook yang ada yang sudah kita susun, untuk mencari reasoning dari semua kasus yang mereka dapatkan di ruang emergensi atau di ruang rawat jalan. Kemudian kita juga akan mendampingi para peserta didik untuk kasus digestif 1 ini, mulai dari penegakan diagnosis baik secara personal maupun grup, baik secara langsung maupun per telepon. Tapi kita akan tiap hari selalu akan ada sesi untuk bertemu untuk memberikan pembelajaran ini. Dan di akhir setiap sesi atau akhir setiap semester kita akan memberikan penugasan karya ilmiah, penulisan report ini supaya bisa lebih dipahami dengan konteks dan referensi yang ada, sehingga nanti akan bisa juga dipublikasikan, baik publikasi lokal atau publikasi internasional. Nah, setiap minggu, setiap
akhir dari masa semester akan selalu ada diskusi kami untuk mata kuliah yang berkaitan dengan kasus-kasus yang diberikan, yang didiskusikan untuk mendapatkan feedback dari para peserta didik, dan kami juga memberikan apa yang masih kurang dan belum sesuai dengan base learning yang diharapkan. Tentunya yang akan diberikan selain tidak hanya pemberian kuliah, tidak hanya diskusi, tapi juga membahas tentang problem diagnostiknya, kemudian diagnosis apa yang bisa menjadi problem-problem yang berkaitan lainnya, kemudian terapi apa yang harus diberikan. Terapi ini tentunya juga menyesuaikan terapi emergensi, terapi awal, atau terapi definitif, terapi yang berikutnya. Operasi juga akan kami memberikan pembelajaran. Operasi ini sebagai operasi yang sifatnya urgent dan hanya untuk life saving, atau operasi yang diberikan ini adalah operasi untuk melakukan operasi definitif. Ini yang akan kita berikan juga kepada para peserta didik. Tentunya sesuai dengan levelnya, karena ini digestif 1, ini masih semester 1, sehingga level operasi atau level tindakan yang akan kami berikan sesuai dengan levelnya. Kemudian untuk penilaian, kita akan berikan penilaian bahwa yang kita nilai adalah 1, kognitifnya, yang kedua psikomotornya, dan yang paling penting karena ini pendidikan profesi, yang paling penting adalah penilaian tentang attitude-nya. Attitude-nya ini bagaimana? Kalau istilah sekarang, adabnya bagaimana? Terhadap pasien, terhadap rekan sejawat, terhadap guru, maupun terhadap adik kelas yang lebih di bawah. Dan peserta didik kami adalah peserta didik program studi ilmu bedah yang sudah dokter umum. Tentunya juga akan mempunyai adik-adik yang masih belum dokter umum, akan bertemu juga di tempat pelayanan bekerja nanti. Dan diharapkan apa yang sudah kami berikan secara materi, peserta didik kami ini juga bisa ikut memberikan pembelajaran terhadap adik-adiknya yang dokter muda. Harapan kami setiap mata kuliah yang akan kami berikan dari semester 1 sampai semester 8 dimulai dengan digestif 1 ini akan memberikan manfaat dan bisa diterima secara paham, dan peserta didiknya akan bisa menjalani sampai tahap yang berikutnya dengan membawa basic yang ada di digestif 1 ini. Baik, saya rasa demikian untuk video kami. Semoga sudah sesuai dengan yang kita harapkan dan semoga berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku Edwin dari Bedah Digestif. Aku FK angkatan 93. Kalian lahir tahun? 19. Mosok. belum jadi bibitnya. Gini ya, tua aku ya. Gitu. Tahun 98 kalian ngapain? Ada yang TK, ada yang belum lahir. Aku ortopedi, mana ortopedi? Nah, aku sama dokter Soifi, tahu Soifi ya? Nah, itu yang menggerakkan mahasiswa FK keluar untuk pertama kalinya demo turun ke jalan. Setelah anak FK di Brangus tahun 75. Peristiwa Malari. Ada yang tahu Malari? Enggak tahu ya. Malapetaka 15 Januari tahun 75. 10 tahun setelah Pak Harto jadi presiden. Sama. Setelah Jokowi 10 tahun rame. Pokoknya setelah 10 tahun selalu seperti itu.
Yang gerakkan mahasiswa tahun 75 itu namanya Hariman Siregar, anak FK UI. Itu gerak satu Indonesia, gerak. Tahun 66 Arif Rahman Hakim. Tapi Arif Rahman Hakim itu sengaja tapi nggak suka sejarah kalian kayaknya ya gitu. Suka ya. Itu politik, itu yang harus kalian hadapi. Dulu juga dokter seperti yang kalian tahu segalanya jadi dewa, jadi apa segala macam. Tapi sekarang ini kalian adalah buruh. Pasti, kalian ini pasti buruh. Kalian di Inggris, di Jepang, di negara-negara maju, kalian ini masuk ke partainya buruh. Yang bisa menjaga kalian, dibayar kalian sesuai kerjanya segala macam adalah partai buruh, sosialis. Gitu. Tapi bukan komunis. Tapi sebenarnya komunis itu kan tidak selalu ateis gitu ya. Kita nih yang cocok sosialis. Nah sekarang kembali ke topik siang ini, bahwa kita ini ada berapa departemen? 6 ya. Bedah, orto, NS, uro, BTKV gitu. Bedah mulut. Mana bedah mulut? Iya, bedah mulut ya. Bedah mulut. Bedah mulut itu mestinya digestif juga gitu ya, karena pencernaan. Enggak juga. Di luar negeri kalian melangkah ke negara di luar Indonesia manapun, mulai Asia Tenggara sampai Eropa, nggak ada yang namanya bedah digestif. Nggak ada. I am digestive surgeon, nggak ada. Mereka pasti akan ngomong I am upper GI surgeon, I am HPP surgeon, I am colorectal surgeon, I am proctologist surgeon. Kerjanya anus melulu, proctologist ya, gitu. Mereka sendiri. Bahkan I am upper GI surgeon itu mereka akan ngomong I am gastric surgeon, kerjanya gaster terus. Hepato pankreas biliar mereka akan ngomong I am liver transplant surgeon. Vietnam, aku pernah di Vietnam 15 tahun yang lalu. Anestesi itu ya anestesi. Datang anestesi itu ya bawa laptop, terus mereka bius, selesai bius, shiftnya mereka pulang. Wes, nggak seperti di sini yang akan kalian lihat. Nungguin sampai pasien bangun, harus nganter transfer, harus ngurusin di ROI atau di ICU, selesai harus lepas, lama. Kalian akan sebel nanti turnover per pasien 2-4 jam. Kalau bandingin Vietnam lah ya, sama ya Vietnam. Cepat sekali mereka. Dan intensivis yang di dalam ruang intensif itu orang intensivis berangkat dari anestesi sama dari internis. Tapi yang internis sudah nggak pernah praktek, yang anestesi sudah nggak pernah bius. Ya sudah, dia kerja mulai di situ 8 jam, selesai dia keluar. Fix salary. Pernah ada teman yang di Jepang, ortopedi dia kerja di 5 tahun dia nggak cocok. Saya nggak cocok ortopedi, saya pindah ke mata, anggap seperti itu. Ya boleh, pindah ke mata. Dia jadi residensi lagi, tapi dibayar. Kalian dibayar berapa sekarang? 1 juta sekian kalau nggak salah nanti ya, sesuai poinmu, sesuai kalungmu sama poinmu ya gitu. Itu akan digaji. Tapi itu ya lumayan terobosan besar. 1, sekian dibayar. Di sana fix salary. Di sana, di Amerika kemarin robotik, tapi aku nggak lihat robotiknya karena masih jauh buat aku. Mungkin kalian nanti robotik. Perawat di kamar operasi itu ada 2, perawat yang benar-benar nurse sama perawat yang tukang perawat. Jadi dia tugasnya ganti-ganti alatnya robot ini ke pasien. Jadi kan pasien terus laparoskopi atau kalau ortopedi genu mau hip segala macam, mereka itu tukang ganti itu. Itu gajinya per tahun 35.000 US dollar. 35.000 US dollar itu berapa berarti? Kali 15.000 berapa? 600 juta. 600 juta berarti per bulan 50 juta.
kalah gajiku itu di sini. 50 juta itu cukup untuk dia. Dan yang kerja waktu itu cewek yang aku tanya-tanya itu jilbaban, orang pelarian dari Libanon. Dia Opjin di sana, sudah kerja Opjin 13 tahun. Karena masalah politik suaminya meninggal, dia bawa anaknya lari ke Amerika. Dia kerja jadi itu. Terus aku tanya, kamu nggak mau? Harus mengulangi lagi kan gitu sih, capek. Jadi aku kerja gini aja sudah enough. Karena insurans masuk, anaknya sekolah oke, segala macam. Ya itu. Kalau nurse mereka 45.000 US dollar. Kalau nurse. Dokter seperti kalian, awal-awal mungkin PPDS mungkin 25.000. Gajinya banyak mereka. Waktu aku di Jepang juga gitu. Gajinya bisa kalah. Gajinya kalian yang dokter ini, kalau di sini kan enggak. Kalau perawat sudah pasti sekian. Kalau dokter pasti ikut ranah sekian. Di sana enggak. Perawat bisa lebih tinggi daripada kalian-kalian yang spesialis, masih muda. Bisa ngelebihin itu. Jadi ya memang sesuai beban tanggung jawabnya. Apalagi kalau di Jepang, pasti kalian sering ke Jepang. Di Jepang kalau sudah berhubungan sama manusia, jasa manusianya, terus ngerawatnya yang dirawat ini manusia, itu gajinya gede. Perawat yang baru belajar di sana aja, perawat Indonesia yang di sana baru belajar aja, kira-kira dapatnya per bulan itu 25 juta rupiah. Itu kerja untuk tinggal dan makan itu 18 juta mereka cerita. Jadi 7 juta bisa dikirim ke Indonesia. Nanti kalau sudah jadi perawat 60 juta gajinya. Nah itu awal sampai jadi perawat itu mereka 6 bulan di Jepang dan mereka butuh. Sekarang kalian dengar kan di Jepang ada kota yang tutup, tidak ada manusianya. Memang manusianya habis kalau mau ke Jepang. Bahkan di mana? Aku kemarin ke Jerman. Di Jerman itu tahu pajaknya berapa? Pajak penghasilan Jerman. Berapa? 57%. Dari norma 100% loh ya. Kalau kita kan di norma 50%. Saudara yang pernah bayar lapor pajak? Belum ya? Pusing kalian. Ketika kalian sudah kaya nanti kan pusing. Gajimu seberapa? Itu 50%. Ini yang kena pajak 50%. Kena pajak kira-kira totalnya 27 sampai 32% lah kalau di Indonesia. Dari 50% ini. Kalau di sana 57 dari 100. Makanya banyak yang lari ke Swiss. Lari kemana? Karena pajaknya lebih kecil. Malaysia juga sekarang lagi susah. Dokter di Malaysia sudah nggak kerasan kerja karena nggak digaji proper. Terutama yang di rumah sakit pemerintah. Jadi kita di sini ngomong susah, iya susah, tapi semua susah kok. Semua lagi susah. Pasien kita aja yang lagi tambah naik, pinginnya aneh-aneh segala macam ya. Ya tapi ya namanya netizen ya, orang di bawah kan kayak gitu. Jadi sekarang kita nginjak kuliah, bukan kuliah sebenarnya. Ini hanya pengenalan aja. Waktu DM kalian pasti sudah pernah diberikan. Ini biar sama aja. Karena meskipun kalian dari ortopedi, bedah saraf, bedah plastik, pasti akan pernah ketemu dengan bidang yang lain. Waktu aku PPDS, aku dihukum perpanjang digestif. Perpanjanganku itu selama pendidikan 1 tahun. Jadi aku ini kena hukuman 1 tahun. Jadi kalau kalian sekarang dihukum kena 4 minggu, terus nangis, stres, mau bunuh diri, lapor-lapor, cemen. Aku itu hukumanku tok kalau dihukum itu 12 bulan. Hukuman karena ilmiah itu 6 bulan. Jadi aku tuh molor. Aku trainee harusnya 2 tahun, jadi molor jadi 3 tahun. Jadi biasalah ya gitu. Dan temanku itu ada yang ujian nggak lulus, harus keluar segala macam. Nah itu sekarang yang hilang di kita. Sekolah itu harus beneran. Karena sekolah ini universitas itu nyuruhnya kamu harus lulus. Mau sebodoh apa kamu, kalau sudah daftar itu harus lulus. Mau sebodoh apa kamu ikut ini pelatihan harus dapat
Certificate. Makanya di luar negeri itu sertifikatnya certificate of attendance. Kalau kamu perhatian, sertifikat atas kehadiranmu toh, tapi tidak kompetens. Coba dilihat. Jadi ya memang beda zamannya. Sekarang kalian sendiri. Nah, nanti di rumah sakit akan terjadi saringan. Rumah sakit ini. Sekarang kamu mungkin akan lihat, dokter bedah saraf itu bisa kaya raya karena dia ngeblokir adik-adiknya nggak boleh masuk ke rumah sakit itu supaya semua pasien dia yang kerja. Ada kan denger kayak gitu? Kalian nanti nggak akan sudah seperti itu. Karena owner akan punya hak untuk ngeluarin kalian. Jadi ia belajar, ia jadi pinter, ia jadi kompeten, tapi tolong lulusan UNER ini terkenal juga serakahnya. Jujur ini. Enak punya uang, banyak yang cowok-cowok ini terutama. Uangnya banyak, istrinya nambah. Pacarnya nambah gitu. Tapi yang cewek-cewek ini juga jangan, aku tuh ketemu sama kakak-kakakmu, guru-gurumu itu, anjingnya nambah, anjingnya harga 500 juta, segala macam. Anjingnya ngalang-ngalain ini. Anjingnya sampai dibawa ke UGD kalau sakit dan minta diinfus di UGD, di UGD-nya manusia. Itu kejadian. Benar kejadian. Iya gitu loh. Iya, pada titik tertentu ya memang anjing itu pintar gitu, tapi kan dia tetap bukan manusia. Itu kejadiannya ngeri wis gitu kalau sudah kayak gitu. Itu ya makanya jangan aneh-aneh. Semoga kalian enggak aneh-aneh lah ya. Semoga kalian enggak aneh-aneh. Jadi bedah digestif itu kita ada dua hal, sama juga kalian di bedah yang lain selalu harus megang dua hal. Satu megang anatomi, satu megang problem. Anatomi kalau di kami baginya itu jadi 5. Problem kalau di kami digestif itu ada 6 problem. Sama, urologi pasti gitu, juga agak gitu. Bagi antara prerenal, renal, pusrenal. Di kami digestif itu ada 5 organ. Organ pertama upper GI, pencernaan atas. Organ kedua kolorektal. Kolorektal ini bagian kalau di textbook lain akan ngomong lower GI. Nah, kolorektal ini lower GI ini bagi 2, kolorektal dan anal kanal. Yang keempat, hepatopankreas biliar, liver, pankreas, limpa. Yang kelima adalah anatomi, dinding abdomen. Lah dinding abdomen ini kalau pelvis nanti kalau kasusnya trauma akan berkenaan sama ortopedi, sama urologi. Kalau dinding abdomen yang atas ini pasti akan berkaitan sama TKV. Kayak kemarin ada kasus luka tusuk tembus dari belakang, dibuka torakotomi, enggak tembus torak. Buka laparotomi, enggak tembus apa-apa. Ya, nasibnya manusia. Tapi itu pipa tembus true and true. Cuman ya harus kerjasama. Sempat berantem juga gitu kami. Siapa yang mau buka duluan? Mau torakotomi dulu atau mau laparotomi dulu? Gitu. Urologi dulu, masang kateter gitu kan. Akhirnya urologi yang menang, pasang kateter dulu. Selesai ya gitu. Ngeklik selesai, DPJP sekian, selesai pulang. Tidur ya urologi. Ya, seperti itu. Sama juga aku waktu jaga 2 digestif diperpanjang tadi 2 bulan itu gara-gara aku terima konsulan dari temen bedah saraf. Temen bedah saraf ini sekarang jadi seniormu, beneran. Tapi kami berdua dihukum bareng. Dia konsul, aku konsulin tumor abdomen. Cuk ngerepoti aja aku mikir gitu kan. Apa mas? Pasien ini ya wes di bedah. Bedah itu dulu tempatnya bedah saraf yang kelainan kongenital sama tumor perempuan, bedah Herbra itu. Bedah itu di sana. Ya wis, CT scan abdomen, masa tumor. Tahu nggak ketemunya apa? Retensi urin. Langsung dihukum, aku dihukum, dia dihukum. Apa lah ya. Kadang-kadang kita itu kesandung hal-hal kecil. Nah itu CT scan, kalau sekarang CT scan kamu langsung dapat laporan harmonisasi negatif. Mahal CT scan gitu kan.
Pasien dipasang kateter selesai karena pasiennya pasang kateter. Tapi juga ada ortopedi waktu itu juga kami dihukum juga GI bleeding. GI bleeding pasien fraktur femur sudah minggu ke-2 menginjak minggu ke-3. Meninggal karena GI bleeding. Close fraktur femur dengan tibial skeletal traksi. GI bleedingnya dari nyeri perut, perdarahan. GI bleedingnya dari apa? Analgetik ketorolak diberikan sampai minggu ke-2. Perdarahan submukosa. Mukosa bleeding meninggal. Pasien close fraktur femur minggu ke-2 nunggu TAO mati. Gara-gara kalian kan belum ya. Kami berikan ketorolak terusan. Jadi tidak ada yang tidak penting. Tolong semuanya dipelajari. Kembali ke dua hal tadi, anatomi tadi, upper GI, kolorektal, proktologi atau anal kanal, hepatopankreas biliar dan dinding abdomen, abdominal wall. Itu terserah mau dibagi 4, mau dibagi 9, terserah masing-masing. Yang kedua, problem. Mindset problem harus kalian pegang. Ada 6 problem. Problem pertama paling sering di kami adalah akut abdomen. Problem kedua paling sering adalah trauma. Ini yang sering kita nanti akan beririsan. Problem ketiga sama seperti semua kalian, neoplasma. Problem keempat degeneratif kami, hernia, batu kantong empedu. Problem kelima endokrin metabolik. Sekarang lagi tren bariatrik. Bariatrik itu bukan sekedar kosmetik surgery, tapi dia adalah endokrin metabolik surgery. Dia bisa untuk pasien-pasien yang diabetes dengan insulin dependent yang membandel. Itu dengan bariatrik bisa dihilangkan dengan motong gasternya, terutama bagian fundusnya. Sama dulu belum ada PPI, sekarang kalian kenal ada 4 PPI, proton pump inhibitor. Kalian kan ngawur aja kalau ngasih omeprazol, pantoprazol, segala macam. Sebelum ada itu, dulu kita untuk kurangi asam lambung, kita motong tumbal atau vagal simpatektomi. Kita potong saraf simpatis atau parasimpatis untuk asam lambung. Ya itulah pokoknya ya, simpatis itu kita potong sehingga asam lambungnya turun. Tapi karena sekarang ada PPI mengedepan karena motong simpatis itu juga ada morbiditasnya. Yang keenam, problem paling sering adalah problem kongenital. Masih mungkin di kami beda digestif dewasa ini ketemu problem kongenital. Jarang tapi. Misalnya Hirschsprung short segment. Hirschsprung long segment pasti waktu bayi sudah problem. Itu punya beda anak. Tapi Hirschsprung short segment itu bisa jadi problem ketika sudah dewasa. Ketika pasiennya trauma, tumpul kepala, ternyata pasiennya tidak BAB, bowel obstruksi, problemnya ternyata dia short segment dari Hirschsprung misalnya. Jadi harus paham juga. Ini bukan sekedar akut abdomen, trauma kepala dengan trauma abdomen, tapi jangan-jangan ada problem kongenitalnya. Lien ektopik misalnya, lien yang posisinya tidak di tempatnya, itu problem kongenital. Nah sekarang dengan 5 organ ini, upper GI, kolorektal, anal kanal, HPB sama abdominal wall, dengan 6 problem ini, akut abdomen menjadi paling banyak. Nah, akut abdomen ini ada 5 poin definisinya. Yang pertama dia nyeri di perut, apalagi? Nyeri di perut, yang udah plastik nggak ngurusi aku gitu kan. Nyeri di perut,
mendadak, butuh tindakan segera, dan bukan karena trauma. Karena beda, bukan karena trauma. Itu di kita. Sehingga nanti kami, teman-teman kalian yang bedah umum akan ngomong, oh ini rupture kalau pasiennya dengan kondisi trauma. Terminologinya rupture. Tapi kalau kita ngomong, oh ini perforasi, ya itu berarti terminologi untuk akut abdomen. Kita nanti akan berbeda tata laksana pasca operasinya. Kemudian dengan 5 definisi yang terkait itu, nyeri di perut mendadak, seringkali butuh tindakan segera dan bukan karena trauma, itu ada 4 situasi paling sering di kami untuk akut abdomen ini. Yang pertama penyebab paling sering adalah infeksi inflamasi. Ini biasanya irisan paling banyak dengan urologi nanti. Kemarin kerja nekrotomi dari Fournier Gangren. Ya, urologi kerja, kami kerja seperti itu. Infeksi inflamasi itu masuk ranah kelompok organ dinding abdomen. Yang kedua, infeksi inflamasi ini mulai upper GI sampai anal kanal, mulai liver, hepatobiliar, pankreas, semuanya ada. Yang kedua, situasi paling sering adalah obstruksi di kami. Obstruksi ini ada 2. Bowel obstruksi dan biliary obstruction. Biliary. Nah, obstruksi di biliar itu ada 3. Obstruksi di biliar itu ada 3. Yang pertama karena neoplasma tadi, obstruksi karena infeksi juga bisa, dan infeksi karena degeneratif yaitu obstruksi karena degeneratif karena obstruksi dari batu. Ini yang kedua, obstruksi adalah bowel dan biliary. Yang ketiga, yang tadi saya sudah berikan contohnya adalah perdarahan saluran cerna. Nah, perdarahan saluran cerna ini dibagi atas sama bawah. Paling sering terminologinya 1, hematemesis, yang kalian paham waktu dokter umum. Yang kedua, hematoskesia. Yang ketiga, melena. Yang keempat, hematemesis bahasa Indonesianya muntah darah. Hematoskesia bahasa Indonesianya melena bahasa Indonesianya, kalau melena berak darah hitam. Kalau hemoroid berdarahnya berak darah segar, rectal bleeding. Berarti hematoskesia bahasa Indonesianya adalah berak bercampur darah. Nah, itu nanti tolong diingatkan teman-teman bedah umum kalau salah. Hematoskesia adalah berak bercampur darah. Kalau rectal bleeding atau GI bleeding itu berak darah segar. Yang ketiga situasinya paling sering untuk akut abdomen, perdarahan saluran cerna. Yang 4 terakhir, ini kuliah terakhir juga, yang keempat adalah kondisi iskemia. Iskemia ini bisa karena hernia ingkar serata, keganggu vaskulernya, atau yang volvulus, atau contoh paling gampang volvulus misalnya, atau contoh paling gampang di kami adalah iskemia dari arteri mesenterica superior. Kalau arteri itu terkena trombus karena atrial fibrilasi, trombus lepas buntu di mesenterika, dia akan seluruh organ dari intestinal iskemia. Ini juga menyebabkan nyeri di perut mendadak. Aku rasa cukup itu. Ingat sekali lagi, selalu pikirkan organnya apa yang kena. Di bidang kalian masing-masing juga pasti yang gitu. Mau long bone kayak, mau joint kayak, mau spine kayak, mau yang berdasar juga pasti akan punya seperti itu. Organnya apa dan problemnya apa. Selalu usahakan berpikiran ini problemnya apa. Jangan mikir diagnosisnya dulu apa. Kamu terima pasien ini problemnya apa. Minimal kamu bisa lagi ini problemnya emergency, urgent atau elektif. Oke, saya rasa itu cukup.
Nggak usah panjang lebar, nanti tambah ngantuk. Kasihan yang habis jaga atau yang nanti malam harus kerja nyari nafkah. Belum ya? Kalian ngantuk karena nganggur ya? Ngantuk karena nganggur, kayak nggak ada gunanya, dimarah-marahin terus. Kakak kelasnya gaya-gaya semua, padahal sama-sama bodohnya gitu kan. Sudah. Dilewati aja, kalian sekolah cuma 4-6 tahun. Ya? Nggak usah sampai bunuh diri juga. Ya, biasa aja. Karena kalian spare waktu 4-6 tahun ini untuk 40-50 tahun ke depan. Oke, bismillah, lancar semuanya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ayo, kasih ya.